Shalom bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih. Salam sehat bagi kita semuanya. Marilah kita memulai ibadah minggu kita pada hari ini. Mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari puji Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 16 ayat 1 sampai 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus sujud di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sejenak berdoa pengakuan pribadi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 117 ayat 1 sampai 2, Aku milikmu. Aku milikmu, dengan suaramu menyatakan kasih-Mu. Aku rindukan iman yang sungguh agar maju padamu. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada rusuk terluka. Sucikan aku jadi hamba-Mu dengan kuasa kasih-Mu, agar jiwaku tetap menuju dan berharap padamu. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada rusuk terluka. Salam Bapak Ibu Jemaat GEMI Pardamaian Medan Timur dimanapun berada pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan sapa semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Baik saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk bersekutu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa sumber kasih, damai, sejahtera. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, kesempatan yang indah ini yang mau kami pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa memberkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya.
Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu dari kitab Keluaran 12, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita dalam nama Yesus Kristus. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini aku akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Saya akan berikan sebuah temanya, kasih Tuhan yang menyelamatkan. Kasih Tuhan yang menyelamatkan. Saudaraku, pembahasan teks hari ini berkisah tentang asal mula perayaan Paskah yang dilakukan oleh umat Israel atas perintah Tuhan. Sebelum pelaksanaan tulah ke-10 dijalankan di Mesir. Dalam pembelajaran mengenal Allah melalui peristiwa alam maut atau kematian semua anak sulung dan semua makhluk atau binatang memenuhi bumi di Mesir pada malam itu, di mana ketika itu Firaun mau menjadi Allah bagi dunia, menggantikan Allah Israel. Maka Allah menunjukkan siapa yang bisa mencabut nyawa. Allah menunjukkan bahwa Dia lebih daripada dewa-dewa di Mesir. Saudaraku, kita tahu Mesir adalah sebuah kota yang terkenal dalam penyembahan berhala. Saudaraku, namun dengan peristiwa ini, orang Mesir ketakutan dan meratap, menyuruh bangsa Israel pergi, saking mereka sangat panik dan sedihnya.
Maka orang Mesir itu juga berkata, berikan semua yang ada pada kita kepada mereka. Mereka berharap mudah-mudahan Allah mereka atau Allah Israel tidak lagi jadi marah pada orang Mesir. Saudaraku, pada malam itu mereka sadar siapa Allah Israel. Demikian seru orang Mesir pada malam itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perjamuan Paskah yang kemudian dirayakan tiap tanggal 10 bulan Nisan dan Sabat mengingatkan bahwa semua ayat akan bercerita tentang kisah nenek moyang yang bergegas dan terburu-buru di malam hari itu. Diwujudkan juga dengan roti tidak beragi, yang artinya atau menjadikan sebuah lambang kemurnian hati, di mana roti itu murni, belum ada campurannya, yang kemudian dirayakan sebagai peristiwa pembebasan selama 10 hari, dan sayur yang pahit, juga kuah dan daun ara yang berwarna kecoklatan menyerupai batu bata yang selalu harus dibakar ketika mereka jadi budak. Saudaraku yang terkasih, para bapak Israel akan berkata padamulah, agar mereka ingat siapa diri mereka, siapa Mesias mereka, dan bagaimana agar mereka tetap selamat hidup dalam dunia dan selamat sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perayaan Paskah adalah perayaan kemerdekaan Israel sebagai suatu bangsa. Dalam bacaan ini Allah melalui Musa menegaskan di Keluaran 12 ayat 14 yang sudah kita baca tadi, dikatakan di sini, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan secara turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Untuk merayakan Paskah ini, umat Israel diminta menyembelih anak domba jantan yang tidak bercela atau tidak cacat dan berumur 1 tahun. Saudaraku, darah anak domba jantan itu diambil sedikit dan dibubuhi pada kedua tiang pintu dan ambang atas setiap rumah. Kita bisa baca itu tadi di ayat 7. Dagingnya dimakan bersama roti tidak beragi dan sayur pahit. Memang bukan suatu yang lazim bagi kebanyakan bangsa, ya, hal itu dilakukan. Namun untuk sebuah karya keselamatan yang disebut Paskah ini menjadi sebuah sejarah hidup yang dialami bangsa Israel saat mereka dibebaskan Tuhan dari malaikat kematian, yaitu saat tulah ke-10 mendatangi bangsa Mesir pada saat itu. Bapak, Ibu yang terkasih, Allah menyelamatkan karena ketaatan umat Israel yang membumbuhi darah pada tiang pintu dan ambang atas rumah mereka. Itulah sebuah ketaatan yang dilihat Tuhan sehingga Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel diberi perintah saat tulah ke-10 datang. Kekerasan hati bangsa Mesir berakibat tragis dengan kematian seluruh anak sulung orang Mesir dan makhluk hidup lainnya. Saudaraku, kematian ini justru menjauh dari kediaman bangsa Israel saat mereka mengikuti perintah Tuhan untuk menyembelih hewan dan membubuhkannya pada rumah mereka. Saudaraku yang terkasih, mereka diajar untuk makan roti tidak beragi sebagai sebuah simbol bahwa mereka harus segera bergegas pergi. Bapak, Ibu yang terkasih, dengan mempraktekkan kembali kisah penyelamatan Tuhan, maka diharapkan generasi baru terus meyakini bahwa hidup mereka semata-mata karena anugerah Allah. Mereka selamat sebab Tuhan mengasihi mereka dan melindungi nyawa mereka dari kuasa kematian. Allah lebih berkuasa dari kuasa yang dimiliki manusia. Orang Israel harus sadar adalah umat Allah
yang dikasih Allah, Tuhan mau supaya umat Allah itu segera keluar dari tempat berhala. Karena Mesir merupakan pusat penyembahan berhala yang sangat meracuni kerohanian Israel pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, kemerdekaan Israel bukanlah direbut dengan perjuangan angkatan bersenjata. Tetapi Allah lah yang turun tangan dalam mengupayakan kemerdekaan Israel. Dan bagian umat Israel adalah percaya kepada Allah. Hanya percaya kepada Allah. Kepercayaan itulah dibuktikan dengan cara membumbukan darah anak domba jantan di tiang rumah dan ambang atas rumah. Saudaraku, tindakan Israel yang taat pada perintah Tuhanlah yang akan menyelamatkan umat Israel dari pemusnahan massal anak sulung di Mesir pada saat itu. Saudaraku, umat Israel diingatkan bahwa mereka tadinya adalah budak yang diselamatkan dan dibebaskan oleh Tuhan. Dan juga mengingatkan mereka untuk berhenti menjadikan Tuhan bagi diri mereka sendiri. Tapi mengingatkan mereka supaya mereka haruslah menjadikan Allah satu-satunya Tuhan dan penguasa dalam hidup mereka. Saudaraku, umat Allah tidak boleh lupa bahwa bukan mereka yang memilih Allah, melainkan Allah lah yang memilih mereka. Saudaraku, untuk diciptakan, lalu dipelihara dan diselamatkan, itu semua adalah karya Allah di dalam hidup manusia. Bapak Ibu yang terkasih, Paskah Kristen yang kita rayakan adalah karya keselamatan Allah yang mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur. Sebab apa? Sebab kematian telah dikalahkan. Dan kelak dalam hari penghakiman Allah, kita dapat beroleh kehidupan kekal dari siapa? Yesus yang telah mati tersalib menjadi jaminan keselamatan kekal itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita dalam hal ini diingatkan untuk selalu setia memelihara apa yang diperintahkan Tuhan. Tujuan firman ini adalah Allah menghendaki agar kita selamat dan hidup di dalam pemeliharaannya. Dengan taat kita terhindar dari bahaya maut yang datang dengan tiba-tiba. Dengan taat kita tahu bahwa Allah dapat bertindak menghukum mereka yang selalu berlaku jahat dan suka menindas umatnya. Bukankah firman Allah katakan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan dan bukan hak kita? Saudaraku, sebagai penutup bagi renungan kita pada hari ini, yang pertama, di kitab Perjanjian Lama, darah anak domba jantan yang tidak bercacat, yang dikorbankan dan membubuhkannya di tiang rumah dan ambang atas, merupakan sebuah lambang penyerahan diri umat Israel kepada Allah. Sebuah bentuk ketaatan umat Israel kepada Allah. Sehingga Allah menyelamatkan mereka dari tulah ke-10. Dan yang kedua, melalui darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, sebagai tanda kasih Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Untuk itu, percayalah kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, roti tidak beragi. Artinya roti murni, belum ada campuran apapun. Merupakan sebuah lambang kesucian atau kekudusan hidup. Manusia yang berdosa sudah ditebus, lalu diajak untuk bertobat, meninggalkan dosa masa lalu, dan bertekad untuk hidup suci dan kudus. Maka percayalah, Allah akan menuntun kita untuk hidup dalam kesucian dan kekudusan itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dan kita tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga,
Bapa sumber kasih damai sejahtera, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kepada kami bahwa Allah selalu turut campur tangan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, secara khusus untuk mendatangkan keselamatan bagi kami, untuk memberikan kehidupan kekal bagi kami, sehingga kami memperoleh keselamatan melalui kasih-Mu yang kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, khususnya dalam masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Tuhan saja, karena hanya Engkaulah yang mampu memelihara dan memberkati kehidupan kami, melindungi kami senantiasa dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah doa kerinduan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 158 ayat 1 sampai 2. Apapun juga menimpamu, sambil kita mengumpulkan persembahan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap lebat, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Warta jemaat bagi kita minggu ini, pimpinan jemaat, asisten, les speaker, calon les speaker, beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat beribadah bagi kita semuanya. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita sekalian. Hari ulang tahun jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Edi Mardi Putra Butar-Butar, Jonathan Siagian, Sriani Siregar, Elparia Tiomina, Tommy Manurung, Pacomio Lumban Raja, E Boru Tambunan, P Tambun, Indra Johansen, Nelson Tampubolon, Erik Hermando Tambunan, Joshua Lumban Tobing,
Dwi Lestari Siagian, Anastasia Adelina. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun sebagai kado dari gereja firman Tuhan dari Roma 12 pasal 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kebaktian Minggu tetap dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu ibadah gelombang pertama pada pukul 8 sampai 9 WIB dalam bentuk ibadah KPR, dan ibadah gelombang kedua pada pukul 10 sampai 11 WIB dalam bentuk ibadah umum biasa. Syarat-syarat dan ketentuan untuk hadir beribadah di gereja adalah sebagai berikut. Pertama, harus memakai masker. Yang kedua, suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga, cuci tangan sebelum memasuki ruangan gereja. Keempat, rentan waktu usia 14 tahun sampai dengan 65 tahun. Kelima, ikuti arahan dari penerima tamu. 6, tidak saling bersentuhan atau bersalaman. 7, duduk sesuai arahan penerima tamu. 8, agar mengikuti arahan panitia kebaktian gereja kita. Terakhir, persembahan pertama, kedua, dan ketiga langsung diantar ke depan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja, masih dapat tetap beribadah di rumah masing-masing. Tertib acara tetap akan dibagikan melalui media sosial atau WhatsApp, dan ibadah online beserta khotbah dapat dilihat melalui YouTube akun Gemi Perdamaian. Yang ketiga, himbauan. Gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, baik perpuluhan, persembahan, dan janji iman. Untuk itu diharapkan kepada majelis atau pemimpin-pemimpin kelompok sel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang keempat, persembahan keluarga dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja. Dengan nomor rekening dapat kita lihat di dalam buletin kita. Diharapkan bukti transfer harap difoto dan dikirim melalui WhatsApp sekretaris gereja, yaitu Juniarti Hutapea, dengan nomor tertera dalam buletin, atau dapat diantar langsung ke gereja melalui sekretaris gereja kita. Yang kelima, tanggap perlindungan diri. Dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga, dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah kita, yaitu dengan tetap bersabar, waspada, dan tetaplah berdoa. Menjaga pola makanan maupun minuman, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian, dan perlengkapan lainnya. Menghindari tempat-tempat keramaian, dan senantiasa mengikuti arahan daripada pemerintah kita. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kami 1 minggu penuh di dalam seluruh
aktivitas dan pekerjaan kami. Dan di pagi hari yang indah ini Tuhan, hari yang Tuhan kuduskan ini, kami boleh datang di rumah-Mu ini Tuhan, untuk bersekutu dengan Dikau, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, sebelum kami menyampaikan doa-doa permohonan kami, doa syafaat kami kepadamu, terlebih dahulu sucikan, kuduskanlah hati kami ya Bapa, supaya setiap doa-doa yang kami naikkan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat GEMI Perdamaian Medan Timur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai, bahkan memberkati kami Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau senantiasa menjagai kami. Sehingga kami Tuhan boleh melaksanakan pekerjaan kami di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya ya Bapa, setiap apa yang kami kerjakan, Engkau sudah berkati. Dan kami boleh menerima seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini Tuhan berkebaktian di rumah masing-masing. Bapa di surga, biarlah juga Engkau memberkati mereka. Biarlah kiranya puji-pujian yang mereka sampaikan layak dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Demikian juga jemaat-Mu yang datang beribadah di rumah-Mu ini. Bapa di surga, berkati jugalah kami semuanya ya Bapa. Biarlah kiranya berkat-Mu turun atas kami semuanya. Berkat jasmani terlebih-lebih dengan berkat rohani. Sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah ibadah kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini Tuhan menderita oleh karena sakit penyakit. Ya Bapa di surga, kami tahu Engkau adalah tabib yang agung, dokter di atas segala dokter. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berkenan melawat mereka satu persatu. Balutlah luka-luka mereka ya Bapa. Sembuhkanlah sakit penyakit mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui kesembuhan sakit penyakit mereka. Pulihkan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, demikian juga jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini menderita oleh karena tekanan ekonomi, dengan situasi sulit bangsa dan negara kami, bahkan kota kami di tempat ini. Bapa, biarlah Engkau berkenan membuka tingkap-tingkap langit. Curahkanlah berkat-Mu ya Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan jemaat-Mu, melalui usaha, melalui pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, buatlah itu semuanya berhasil, sehingga akan mendatangkan kebaikan, kecukupan untuk kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, demikian juga hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini membutuhkan pekerjaan. Mungkin dengan situasi kondisi bangsa kami ada yang di PHK, sehingga mereka tidak lagi ada pekerjaan. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tolong mereka. Ketika mereka mencari pekerjaan, biarlah gerakkan hati orang, bahkan instansi, perusahaan, apapun Tuhan, supaya mereka boleh diterima bekerja.
Demikian juga kami berdoa bagi setiap keluarga sudah bertahun-tahun membina rumah tangga, tapi pada saat ini, sampai saat ini belum mendapatkan momongan. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan membuka rahim ibu-ibu supaya ada tangis bayi-bayi di rumah mereka, sehingga mereka akan memuliakan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Bapa di surga, demikian juga hamba-Mu berdoa buat anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang masih kecil-kecil. Bapa, biarlah kiranya Engkau berkatilah anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah kiranya berkat-Mu turun atas anak-anak kami semuanya. Dalam menempuh pendidikannya, biarlah kiranya tambah-tambahkan kepintaran, tambah-tambahkan hikmat bijaksana bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami Tuhan boleh memiliki prestasi di tengah-tengah pendidikannya. Apalagi pada saat ini anak-anak kami mengikuti pendidikan dengan online, dengan daring Tuhan. Mungkin orang tua merasakan kesulitan untuk mengajari anak-anak mereka. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kesabaran bagi orang tua, supaya mereka boleh sungguh-sungguh mendidik, mengajari putra-putri mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga anak-anak kami yang membutuhkan jodoh karena usia yang sudah lanjut ya Bapa. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau mengantarkan jodoh yang sepadan, jodoh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan peduli bagi mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa buat ibu-ibu janda, demikian juga yatim piatu. Bapa di surga, berkatilah mereka ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka, supaya mereka boleh merasakan bahwa Tuhan dekat di tengah-tengah kehidupan mereka, bahwa Tuhan peduli bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kasih-Mu, penyertaan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami mau berdoa buat gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia Perdamaian Medan Timur di tempat ini. Dalam seluruh program kerjanya, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Berkatilah ya Tuhan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di gereja ini. Berkati para majelis, berkati para speaker, berkati seluruh seksi-seksi. Biarlah kami semuanya Tuhan boleh bergandengan tangan, bersama-sama melakukan pelayanan di tempat ini, sehingga hanya nama Tuhan yang kami permuliakan di tengah-tengah pelayanan kami di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa buat Gereja Metodis Indonesia, baik wilayah 1, wilayah 2, maupun Kota Pengembangan. Bapa di surga, lawatlah gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Gereja Metodis Indonesia menjadi garam dan terang di tengah-tengah jemaat, bahkan di muka bumi ini, supaya gereja kami, gereja yang bersaksi, gereja yang bertumbuh, dan gereja yang peduli terhadap sesama maupun terhadap seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini maupun secara khusus di Indonesia ini. Berkati juga pemimpin gereja kami, para bisop GMI wilayah 1, wilayah 2, maupun ketua pengembangan sementara. Biarlah mereka Tuhan boleh melayani jemaat-Mu dengan takut akan Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan
di tengah-tengah pelayanan mereka dalam Gereja Metodis Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan buat pelaksanaan konta GEMI wilayah 1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 2020. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau berkati pelaksanaan konta GEMI wilayah 1 ini Tuhan. Biarlah keputusan-keputusan yang diambil nantinya boleh mendatangkan kebaikan bagi pelayanan Gereja Metodis Indonesia wilayah 1. Demikian juga berkati yang memimpin konta ini Tuhan, supaya pimpinan sidang ini memiliki hikmat bijaksana yang daripadamu, sehingga Bapak Bishop kami boleh mengarahkan pelaksanaan konta ini dan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa, di mana Engkau tahu hingga pada saat ini masih terus mewabahnya virus corona ini Tuhan. Bahkan semakin bertambah-tambah orang yang terdampak virus corona ini Tuhan. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami mau bermohon kepadamu ya Bapa. Berikanlah belas kasihan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menghardik virus corona ini Tuhan, supaya tidak terlalu lama lagi berada di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Bahkan secara khusus di kota kami, Kota Madya Medan. Sehingga kami semuanya boleh melakukan aktivitas, boleh mengerjakan pekerjaan kami, tidak dibayang-bayangi rasa takut, tidak dibayang-bayangi rasa was-was. Tetapi kami boleh melakukan pekerjaan kami dengan optimal ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan segera menyudahi wabah virus corona ini di tengah-tengah bangsa dan negara kami, teristimewa di kota kami, Kota Madya Medan ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah pemerintahan kami, supaya mereka boleh arif bijaksana dalam melaksanakan, menanggulangi gangguan virus corona ini. Secara khusus hamba-Mu Bapak Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, bahkan seluruh Kabinet Indonesia Bersatu, menteri-menteri, bahkan para sukarelawan, para tenaga medis, bahkan siapapun Tuhan yang terlibat dalam menangani virus corona ini. Ya Bapa, berikanlah kesehatan bagi mereka. Berikan hikmat bagi Bapak Presiden kami. Walaupun banyak cemoohan, walaupun banyak cacian, tetapi hamba-Mu ini terus tidak takut untuk melaksanakan kegiatan ini Tuhan, sehingga akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkatinya, berkati berlimpah-limpah, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik lagi bagi persembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Biarlah kiranya perlindungan-Mu nyata atas kami semuanya. Biarlah kiranya berkat-berkat-Mu boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita sama-sama menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada
kasih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.